berita hoax semua tentang transfer Arsenal, nggak ada bener, capek banget dah. Ya ini eh ya kalau dari saya kita ngomong tentang Bruno Guimaraes ya, saya rasa ini memang banyak sekali sih berita-berita berseliweran yang apa ya, yang nggak benar gitu ya. Tapi kalau saya mungkin mau bantu untuk kasih satu gambaran apa ya, satu gambaran ringkasan gitulah ya. Jadi kalau saya mungkin mau kasih ringkasan tentang transfernya Bruno Guimaraes ini dari berbagai sumber yang ada dan perkiraan saya ya tentang apa yang terjadi ini adalah, pertama, ini Arsenal itu memang ada ketertarikan dengan Tonali gitu ya. Dan ketika Arsenal tertarik dengan Tonali, tapi Arsenal ngerasa bahwa aduh, ini harganya Tonali nih kayaknya nggak sesuai dengan kualitas yang ingin kita beli. Ya, jadi sekali lagi bukan masalah kemahalan 100 jutanya, tapi Arsenal merasa bahwa 100 juta itu tidak sesuai dengan kualitasnya Tonali gitu ya. Jadi bukan masalah kita nggak punya duit 100 juta tapi ngerasa bahwa kualitasnya Tonali itu bukan kualitas 100 juta pound sterling. Satu di situ. Dan ketika melakukan apa ya? Pendekatan untuk Tonali, Arsenal ini lalu sadar bahwa Bruno Guimaraes ini kayaknya mau pergi nih. Bruno Guimaraes ini kayaknya nggak puas dengan kondisi di Newcastle. Kayaknya bisa nih kita bawa gitu ya. Dan di situ Arsenal lalu mencoba menyiapkan strategi untuk mendatangkan Bruno Guimaraes dan bagaimana ini supaya bisa ke Arsenal gitu ya. Strategi yang dilakukan ini adalah strategi yang menurut saya tidak konvensional ya. Jadi di mana yang konvensional ini biasanya yang terjadi itu adalah perwakilan Arsenal datang ke Newcastle untuk bernegosiasi dengan perwakilan Newcastle. Biasanya ini adalah antar sporting director ya. Jadi antar sporting director, sporting directornya Arsenal ke Newcastle, negosiasi harga bla bla bla. Kalau udah dapet nanti negosiasi harganya, lalu dengan pemain negosiasi kontrak, udah beres deal dan here we go, lalu pemainnya pindah gitu ya. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh Arsenal ini sepertinya tidak konvensional adalah karena negosiasi ini dilakukan oleh sang agent ke klubnya dibantu dengan seorang makelar ya. Di sini saya sebutnya makelar, si Kia Joorabchian ini. Dan Kia Joorabchian ini sebagai makelar, dia negosiasinya dari apa yang saya tangkap dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, ini bukan dengan pihak manajemennya Newcastle, tapi dilakukan langsung ke pemilik gitu ya. Jadi langsung arahnya negosiasinya tuh ke pemiliknya Newcastle, bukan lagi ke bagian manajemennya Newcastle. Sehingga lalu banyak pemberitaan yang bilang bahwa tidak ada negosiasi antara Arsenal dan Newcastle. Karena secara kalau kita ngomong negosiasi konvensional antar klub untuk melakukan pembicaraan gitu ya, untuk transfer pemain yang dilakukan itu adalah dari tadi yang saya bilang ya, sporting director ketemu sporting director. Nah, ini yang dilakukan adalah makelar yang disewa oleh Arsenal untuk negosiasi langsung ke pemilik gitu loh. Nah, ini yang membuat memang jadinya banyak kebingungan antara apa ya? Antara jurnalis gitu loh ya. Jurnalis Newcastle itu terutama Lee Ryder sampai sekarang dia bersikeras bahwa tidak ada negosiasi antara Arsenal dan Newcastle. Tapi kalau kita lihat dari Hand of Arsenal atau bahkan dari sumber-sumber berita yang lain gitu ya, ini ada negosiasinya. Cuman ya tadi yang saya bilang, negosiasinya ini bukanlah negosiasi konvensional ya, yang dimana banyak ini yang mengatakan ya kalau nggak konvensional nih berarti bukan negosiasi beneran dong ya. Ya nggak seperti itu juga. Negosiasi yang tidak konvensional itu kalau dilakukan dengan benar ya tetap bisa menjadi satu negosiasi yang resmi. Dimana ini yang membuat Eddie Howe lalu gerah gitu ya.
membuat Eddie Howe gerah. Kenapa? Karena dia ngerasa kayak dilompatin gitu. Dia ngerasa kayak nggak diikut sertakan dalam negosiasi untuk penjualan Bruno Guimaraes ini, ya, dimana kita sebenarnya kita udah tahu, kita udah sering mendengar bahwa Bruno Guimaraes dengan Eddie Howe ini itu memang sangat dekat gitu ya. Hubungan antara Eddie Howe dengan Bruno ini sangat dekat ya, dan dimana ketika si Eddie Howe ini ngerasa bahwa untuk negosiasi ini dia kok nggak diikut sertakan, kok ini nada-nadanya udah dijual tanpa mendengarkan dari masukan dari dia, akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri gitu ya. Dan ya ini sekarang sampailah kita di sini nih, di poin dimana masih belum ada kejelasan posisinya, negosiasinya ini ada di mana, harganya kira-kira berapa. Yang menurut saya ini adalah memang yang diinginkan oleh Arsenal, yang diinginkan oleh Andrea Berta, supaya nggak ketahuan Arsenal ini mau nawarnya berapa ya. Dalam hal, maksud saya nggak ketahuan ini, nggak ketahuan media tentunya ya, bukan nggak ketahuan sama klub penjual atau Newcastle ya. Nggak mungkin juga kalau Newcastle nggak tahu Arsenal mau nawar berapa, ini kan gimana mereka bisa setuju atau nggak setuju gitu ya untuk kasih harga, karena nanti harganya gimana ketemunya kalau nggak ada seperti itu. Tapi pada dasarnya ini yang terjadi saat ini di titik ini, sepertinya sih sudah mencapai hampir final untuk negosiasinya, dengan arahan tadi bahwa yang melakukan penjualan, bahwa yang kita negosiasikan ini bukan lagi dengan level manajemen, tapi langsung dengan level pemilik. Ya, yang tentunya ini membuat negosiasi ini Arsenal nih tadi masuknya ini benar-benar di bagian akhir gitu loh ya. Jadi tinggal nanti ketika Newcastle itu untuk sporting director dan bagian manajemen lah, intinya nanti bagian manajemen akan diinstruksikan oleh pemilik, ini Bruno Guimaraes mau dijual harganya sekian. Nah ini nanti dari Arsenal perwakilannya baru datang ngasih penawaran, nih gue penawarannya sekian, yuk let's go. Nah ini sepertinya, tapi penawaran pertama ini dibuat yang tadi saya bilang untuk tujuan sandiwara, supaya Newcastle terkesan ada perjuangannya lah gitu, nggak langsung nyerah, langsung dijual ke Arsenal, tapi bahwa kita berusaha nolak, kita berusaha untuk mempertahankan Bruno Guimaraes, tapi ternyata nggak bisa gitu. Nah ini, jadi kita sekarang ada di titik sini, di mana menurut saya sekali lagi nanti begitu Christian Norgard beres ke Everton, Arsenal akan langsung penawaran yang memang penawaran real, yang akan langsung diterima gitu ya. Feeling saya sih ini penawaran kedua akan dilakukan setelah Norgard beres ya. Setelah Norgard beres, yang itu diperkirakan besok sih, karena Norgard itu akan medical ke Everton itu besok ya. Jadi setelah Norgard beres, setelah itu saya yakin Arsenal itu akan masukin penawaran kedua dan akan langsung satset, langsung kita akan here we go untuk Bruno Guimaraes. Tapi sekali lagi ini cuman pendapat saya ya, benar atau enggak kita akan lihat nanti. Semoga sih benar gitu ya. Semoga harapan kita kan supaya biar cepat beres Brunonya gitu. Ya itu sih perkiraan saya tentang apa yang terjadi di belakang layar untuk negosiasi Bruno Guimaraes dengan negosiasi Arsenal dengan Newcastle untuk Bruno Guimaraes. Itu yang feeling saya, tebakan saya apa yang terjadi di belakang layarnya kayak gitu ya. Ya next kita